heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan. Tapi mereka tidak pernah heboh ketika cucu dan darah daging Rasulullah yang tidak ada satu wujud pun yang mampu meragukan ketersambungan nasabnya kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai, itu dibunuh, tidak terjadi kehebohan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tengah ramai diperbincangkan, yakni tentang klaim nasab Ba'alawi dan hubungannya dengan Rasulullah. Benarkah semua yang mengaku memiliki nasab dengan Rasulullah benar adanya, atau ada fakta lain yang tersembunyi? Simak video ini sampai habis karena pembahasan kita kali ini sangat penting dan mendalam. Di awal pembahasan, ada sebuah pernyataan menarik dari seorang tokoh yang menyebutkan bahwa dirinya tak terlalu mempedulikan apakah nasabnya benar-benar tersambung dengan Rasulullah atau tidak. Menurutnya, klaim nasab tersebut tidak akan banyak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial. Pernyataan ini tentu saja memancing beragam reaksi. Jika benar nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Dan jika tidak, lalu apa juga? Tanyanya retoris. Namun, yang menarik adalah kritiknya terhadap sikap sebagian orang yang sangat heboh memperdebatkan kebenaran nasab, tapi diam saja saat keturunan Rasulullah yang sejati, seperti Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, dibantai secara keji di Karbala. Sebuah ironi yang tak bisa diabaikan, bukan? Tokoh ini juga memperkenalkan istilah baru tentang apa yang disebut Alawi. Menurutnya, Alawi yang dimaksud bukan sembarang Alawi, melainkan Alawi yang merujuk kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Sebagai salah satu figur penting dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang menjadi panutan dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari keadilan hingga kebijaksanaan. Pernyataan ini mempertegas bahwa nasab biologis, meskipun penting, tetap berada di bawah nilai-nilai ideologis dan spiritual yang diajarkan oleh Rasulullah dan keluarganya. Maka, seorang Alawi sejati adalah mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah dan keluarganya, bukan semata-mata berdasarkan hubungan darah. Salah satu poin yang disoroti dalam diskusi ini adalah mengapa nasab biologis seringkali menjadi sumber konflik. Beberapa orang tampaknya lebih peduli pada hubungan darah daripada esensi ajaran Rasulullah. Padahal menurut tokoh ini, hubungan ideologis dan spiritual jauh lebih penting daripada hubungan darah. Sebagai contoh, ia menyebutkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku dan Ali adalah ayah bagi umat ini." Ungkapan ini menggambarkan betapa besar peran Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib dalam membimbing umat Islam, layaknya seorang ayah yang membimbing anak-anaknya. Tokoh ini juga mengkritik bagaimana sebagian orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah lebih sibuk mempertahankan klaim tersebut daripada mengamalkan ajaran beliau. Ia dengan tegas mengatakan, "Buat apa kalian heboh mempertahankan nasab yang belum tentu benar, sementara kalian diam saja ketika keturunan Rasulullah yang sejati dibantai?" Pernyataan ini seolah menampar mereka yang lebih mementingkan pengakuan sosial daripada esensi keimanan dan keteladanan. Sebagai umat Islam, kita seharusnya lebih fokus pada bagaimana menjalankan ajaran Rasulullah daripada sekadar membanggakan garis keturunan. Dalam pandangan tokoh ini, nasab ideologis jauh lebih mulia daripada nasab biologis. Mengapa demikian? Karena nasab ideologis mengacu pada kedekatan seseorang dengan ajaran Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Orang yang mengikuti ajaran mereka dengan sepenuh hati, lebih layak disebut sebagai keturunan ideologis daripada mereka yang hanya memiliki hubungan darah tanpa mengikuti ajaran tersebut. Ia bahkan menyebutkan sebuah riwayat yang berbunyi,
Barang siapa yang mendahulukan ketaatan kepada Muhammad dan Ali di atas ketaatan kepada orang tua biologisnya, maka Allah akan memuliakannya. Riwayat ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan ideologis dalam kehidupan seorang Muslim. Hubungan darah hanyalah aspek duniawi, sementara hubungan ideologis bersifat abadi dan memiliki nilai di sisi Allah. Kata Habib seringkali digunakan untuk merujuk kepada keturunan Rasulullah. Namun, tokoh ini memberikan pandangan baru tentang makna sebenarnya dari gelar tersebut. Menurutnya, Habib bukan hanya gelar, melainkan juga amanah besar. Seorang Habib sejati adalah mereka yang mencintai dan dicintai karena keteladanan mereka dalam menjalankan ajaran Islam. Ia bahkan menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat terdekat Rasulullah, layak disebut sebagai Habib karena kecintaannya kepada Rasulullah dan kebaikan yang beliau tebarkan kepada semua orang. Di akhir pembahasannya, tokoh ini menekankan pentingnya mengikis kehebohan yang tidak perlu terkait nasab. Ia menyarankan agar umat Islam lebih fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas, keimanan dan ketakwaan mereka daripada sibuk memperdebatkan asal-usul garis keturunan. Ia berkata dengan tegas, seandainya ada orang yang mampu membuktikan bahwa saya bukan seorang Habib, tidak ada pengaruhnya bagi saya, karena yang paling penting bukanlah siapa saya, melainkan bagaimana saya menjalani hidup sesuai ajaran Rasulullah. Terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak, sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Mereka heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan. Tapi mereka tidak pernah heboh ketika cucu dan darah daging Rasulullah yang tidak ada satu wujud pun yang mampu meragukan ketersambungan nasabnya kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai, itu dibunuh, tidak terjadi kehebohan sama sekali. Buat apa kalian heboh nasab yang masih belum tentu benar, tapi kemudian nasab seorang yang pasti tersambung dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibunuh dan dibantai, dan kalian diam saja. Dan saya lebih sakit hati kalau yang diam itu adalah orang yang mengaku dirinya turia Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat. Saya akan membuat istilah baru. Di Majelis Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, seorang cucu sejati Ar-Rasul yang tidak satu orang pun yang bisa meragukannya. Di majelis beliau alaihissalam, saya akan membuat istilah baru untuk Alawiyin.
Alawiyin kita bukan ternisbat ke sembarang Alawi. Alawi kita adalah Alawi yang maknanya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Ana wa Ali abawa hadhil ummah." Aku, kata Ar-Rasul, dan Ali adalah ayah bagi umat ini. Jadi setiap umat Muhammad, terkhusus mereka yang ikut dan setia dengan ajaran Muhammad dan keluarga sucinya, merekalah yang sejatinya Muhammadi dan Alawi. Sahabat Abah, pembahasan kali ini membuka mata kita tentang pentingnya memahami esensi ajaran Islam. Gelar dan nasab hanyalah aspek duniawi yang tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagai umat Islam, kita harus lebih fokus pada bagaimana meneladani Rasulullah dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah nasab biologis benar-benar penting? Ataukah nasab ideologis yang seharusnya lebih kita utamakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.